Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Aprilia dari kelas manajemen 11. Di sini saya akan menjawab kuis teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, ceritakanlah deskripsi perkembangan teknologi dari zaman ke zaman. Sejarah perkembangan teknologi pertama kali dimulai dari 3,3 juta tahun yang lalu, kemudian berkembang secara terus-menerus hingga saat ini. Berikut ini sejarah perkembangan teknologi dari zaman ke zaman. Yang pertama, 3,3 juta tahun yang lalu muncul alat pertama berupa serpihan batu tajam yang digunakan sebagai pisau. Batu tak berbentuk yang lebih besar digunakan sebagai palu. Teknologi tersebut ditemukan di Danau Turkana, Kenya. Alat-alat tersebut dibuat 3,3 juta tahun yang lalu dan kemudian digunakan oleh nenek moyang seperti Australopithecus. Revolusi Neolitik ada beberapa teknologi kunci muncul bersama-sama. Manusia mulai berpindah untuk mendapatkan makanan dengan berburu dan menjadikan mereka sebagai petani. Orang-orang berkumpul dalam kelompok yang lebih besar. Kemudian tanah liat digunakan untuk tembikar dan batu bata. Pakaian tersebut dibuat dari kain tenun. Kita juga memiliki kemungkinan ditemukan pada revolusi Neolitik 4000 sebelum Masehi adalah masa kapal layar pertama kali digunakan di Sungai Nil. Namun sayangnya Sungai Nil tidak memberikan ruang luas seperti lautan sehingga bisa digunakan berlayar secara bebas. Kapal tersebut memiliki dayung untuk navigasi. 850 CE bubuk mesium ditemukan para alkemis di Cina sudah mulai menemukan bubuk mesium sebagai hasil dari pencarian terhadap obat mujarab untuk memperpanjang hidup. Hal tersebut juga didorong untuk membuat roket yang menempel pada panah. Pengetahuan terhadap bubuk mesium ini mulai menyebar ke Eropa di abad ke-13. 950 ada kincir angin. Perkembangan teknologi dari masa ke masa juga dibuktikan dengan adanya kincir angin. 5000 tahun setelah kapal layar pertama, angin akhirnya digunakan untuk mengoperasikan pabrik. Kincir angin pertama ada di Persia. Kincir angin horizontal tersebut dipasang pada poros vertikal. Namun, belakangan ini kincir angin Eropa bertipe vertikal. Hal tersebut juga muncul spekulasi bahwa kincir angin mungkin sudah ditemukan secara independen di Persia dan di Eropa. Tahun 1044 Tahun 1044 kompas menjadi teknologi selanjutnya yang ditemukan. Penyebutan definitif pertama kompas magnetik dari buku Cina yang selesai tahun 1044. Hal tersebut menggambarkan bahwa tentara menemukan jalan mereka dengan menggunakan sepotong besi magnet berbentuk ikan yang mengembangkan di semangkuk air ketika langit terlalu mendung untuk melihat bintang. Jam mekanis ditemukan di 1250 sampai 1300 tahun yang lalu. Pasir dan jam pasir sudah
ada selama berabad-abad, tetapi jam mekanis pertama kali muncul di Eropa menjelang akhir abad ke-13 dan digunakan di katedral untuk menandai waktu ketika kebaktian akan dilakukan. Fotografi. Pada awal 1820, Nijpec menjadi tertarik menggunakan sebuah larutan bekal cahaya untuk membuat salinan litografi ke kaca, seng, dan akhirnya untuk plat timah. Kemudian muncul ide bagus untuk menggunakan salinan gambar di kamera obscura. Pada tahun 1826 sampai 1827, ia membuat eksposur selama 8 jam. Dari halaman rumahnya, ada foto pertama yang ditemukan dalam sejarah telegram. Samuel Morse adalah pelukis sukses yang tertarik terhadap telegraf listrik di tahun 1830-an. Kemudian di tahun 1894, dia mengirim pesan pertama melalui jalur telegraf jarak jauh. Telepon dikemukakan pada 1876 ketika Alexander Graham Bell meminta asistennya untuk datang padanya. Lampu listrik. Thomas Edison berhasil membuat bola lampu filamen karbon yang menyala selama 13 jam setengah. Edison mengerjakan sistem distribusi tenaga listrik untuk bisa menerangi rumah dan bisnisnya. Kemudian pada tahun 1882, Edison Electric Illuminating Company membuka pembangkit listrik pertama. Televisi. Setelah perkembangan radio, transmisi gambar merupakan langkah logis selanjutnya. Televisi pada awalnya menggunakan disk mekanis untuk memindai sebuah gambar. Pada tahun 1922, Farnsworth berusia 16 tahun dan menyusun rencana untuk sistem tersebut. Namun pada tahun 1927 ia membuat transmisi televisi elektronik pertama garis horizontal komputer. Pada tahun 1937, matematikawan dan fisikawan Louis John Atanasoff merancang sebuah komputer digital elektronik pertama. Tersebut menggunakan angka biner dan datanya disimpan melalui kapasitor. Kemudian pada tahun 1939, muridnya Clifford Berry mulai membangun komputer. Atanasoff Berry internet. Perkembangan komputer melalui adanya kecanggihan teknologi lain seperti tenaga nuklir, transistor, penerbangan luar angkasa, komputer pribadi, dan akhirnya di tahun 1974 internet muncul. Vinton Cerf dan Robert Karn menghasilkan TCP atau IP yang menjelaskan data untuk dipecahkan menjadi bagian lebih kecil. CRISPR. Jennifer Doudna merupakan ahli kimia Amerika dan ahli mikrobiologi Prancis. Emmanuel Carpentier adalah berhasil mengembangkan CRISPR Cas9. Alat tersebut merupakan metode untuk mengedit
mengedit gen dan membuat perubahan pada urutan DNA. Kecerdasan buatan. Kecanggihan teknologi pada saat ini ada di tahap kecerdasan buatan yang diumumkan pada tahun 2017 balik program kecerdasan buatan AlphaGo. Ternyata mereka menjadi pemain Go terbaik dunia. Pemain adalah aturan yang sangat sederhana tapi memiliki banyak kemungkinan posisi. Yang kedua, jelaskan komponen TIK dan berikan contohnya. Komponen TIK yang pertama adalah teknologi masukan atau input teknologi. Perangkat masukan adalah hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Jenis-jenis perangkat masukan ialah seperti keyboard, mouse, ROM drive, barcode scan, joystick, Microsoft scanner, light pen, webcam, digitizer, dan touchscreen. Yang kedua, teknologi keluaran atau output teknologi. Teknologi keluaran adalah teknologi yang berhubungan dengan segala piranti yang berfungsi untuk menyajikan informasi hasil pengelolaan sistem. Layar monitor dan printer merupakan piranti yang biasanya digunakan sebagai piranti keluaran. Jenis-jenis perangkat keluaran ialah layar monitor, speaker, printer, LCD projector, headphone, plotter, interactive flat panel display, sound card, dan VGA card. Yang ketiga, teknologi perangkat lunak atau software teknologi. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Contoh perangkat lunak yaitu internet browser, yaitu Google Chrome, Mozilla, Firefox, dan Opera. Antivirus, yaitu Norton Antivirus, AVG Antivirus, dan Kaspersky. Selanjutnya, editing software, yaitu Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan Adobe InDesign. Selanjutnya, communication software, yaitu WhatsApp, Telegram. Selanjutnya, word processing, yaitu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Kode editor, yaitu Sublime Text, Atom. Selanjutnya, musik player, Winamp, MP3, GOM MP3 player, dan Sport TV.
Yang keempat, teknologi penyimpanan atau storage technology. Perangkat penyimpanan atau store adalah media untuk menyimpan informasi baik melalui magnetisasi medium tertentu atau magnetic storage media maupun sinar laser atau optical disk. Jenis-jenis perangkat penyimpanan data komputer yaitu hard disk drive, floppy drive, optical drive, flash disk, solid state drive atau SSD. Yang kelima, teknologi telekomunikasi atau telecommunication technology. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya. Contoh teknologi informasi dan komunikasi adalah komputer, internet atau situs web, blog, dan email, teknologi siaran langsung atau radio, televisi, dan webcasting, teknologi penyiaran yang direkam atau podcast, pemutaran audio atau video, dan perangkat penyimpanan. Yang keenam, mesin pemroses atau processing machine atau CPU. CPU merupakan otak dari komputer yang mengatur dan memproses rangkaian kegiatan komputer. CPU memiliki 3 komponen utama dalam pemrosesan data, yaitu yang pertama, unit kendali atau mengatur dan mengendalikan peralatan yang ada pada sistem komputer, serta mengatur kapan alat input menerima data dan diolah dan ditampilkan. 2. Unit aritmatika dan logika, berfungsi melakukan semua perhitungan aritmatika dan pembandingan. 3. Register, berfungsi membantu melakukan hubungan interface dari dan ke memori. Berikut ini berupa perangkat pemrosesan data di komputer, yaitu motherboard, prosesor, memori VGA, sound card. Sebutkan jenis tentang macam-macam memori. 1. Register memori merupakan jenis memori di mana kecepatan akses yang paling cepat. Memori ini terdapat pada CPU atau prosesor. Contoh register data, register alamat, stack pointer register, memory address register, dan lain-lain. 2. Cache memory merupakan kapasitas terbatas berkecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Cache memory ini ada di antara memori utama dan register proses. Berfungsi agar proses tidak langsung mengacu pada memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan. Cache memory ini ada 2 macam, yaitu cache memory yang terdapat pada internal prosesor. Cache memory ini jenis kecepatan aksesnya sangat tinggi dan harganya sangat mahal. Dapat dilihat pada prosesor seperti PA4, PA3, AMD, dan lain-lain. Cache memori yang terdapat di luar prosesor yaitu berada pada motherboard. Memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi meskipun tidak secepat cache memori jenis pertama atau yang ada pada internal prosesor. Semakin besar kapasitasnya, maka semakin mahal dan cepat. Kapasitas cache memori yaitu 256 KB
512 KB, 1 MB, 2 MB, dan lain-lain. 3. Memori utama. Memori ini berfungsi untuk menyimpan data dan program. Jenis memori utama yaitu Random Access Memory atau RAM. Random Access Memory atau RAM, atau biasanya juga disebut memori, adalah suatu alat komputer atau perangkat keras atau perangkat hardware. RAM merupakan salah satu jenis alat penyimpanan data pada komputer atau media elektronik lainnya. Artinya, bila komputer dimatikan, maka semua instruksi atau data yang telah disimpan di RAM ini akan hilang. Jadi, fungsi RAM yaitu untuk menyimpan instruksi sementara dari komputer untuk mengeluarkannya ke output. Ada beberapa jenis RAM yang ada di pasaran saat ini, yaitu SRAM, EDORAM, SDRAM, DDRAM, RDRAM, VGRAM, dan lain-lain. Berikut ini jenis memori yang telah beredar. Yang pertama FPM RAM, yang kedua EDORAM, yang ketiga SDRAM, yang keempat RDRAM, yang kelima DDR-RAM. Keempat, ceritakan isi makalah tentang perkembangan prosesor dan sistem operasi. Isi makalah adalah CPU atau prosesor adalah komponen berupa chip atau IC bentuk persegi 4 yang merupakan otak dan pengendalian proses kinerja komputer dengan dibantu oleh komponen lainnya. Sistem operasi secara umum adalah suatu perangkat yang mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pengguna sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan pengguna serta memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Perkembangan prosesor. Hingga generasi ke-8 berikut ini adalah pergerakan prosesor hingga saat ini. Generasi 1, prosesor 8088 dan 8086. 2. Generasi 2, prosesor 80286. Generasi 3, prosesor 80386DX. Generasi 4, prosesor 80486DX. Generasi 5, Pentium Classic P554C. Generasi 6, Pentium Pro. Generasi 7, AMD-K 7 Athlon. Generasi 8, Intel Core 2. Perkembangan sistem operasi. Generasi yang pertama, generasi pertama pada tahun 1945 sampai 55, generasi kedua 1955 sampai 1965, generasi 3 adalah 1965 sampai 1980, generasi 4 pasca 1980-an. Perkembangan prosesor diawali oleh prosesor Intel. Pada saat itu hanya satu-satunya mikroprosesor yang ada, tetapi pada saat ini hanya banyak beredar prosesor dari produsen yang lain sehingga user sudah bisa mendapatkan prosesor yang beragam. Dengan setiap puncak jam, prosesor melakukan tindakan yang sesuai untuk
sebuah instruksi atau bagian daripada mengukur yang disebut CPI atau siklus per instruksi, memberikan representasi dari rata-rata jumlah siklus clock yang diperlukan untuk prosesor untuk mengeksekusi instruksi. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan, sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan dilakukan layanan inti umum untuk software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling teks, dan antarmuka user, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. 5. Ceritakan hasil diskusi kelompok pada pertemuan ke-7. Hasil diskusi dari pertemuan ke-7 adalah pengertian teknologi informasi teknologi yang digunakan manusia untuk mengelola data, termasuk pemrosesan, mendapatkan, penyusunan, penyimpanan, manipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi. Manfaat kecerdasan buatan, efisiensi waktu, meningkatkan produktivitas, meminimalisir kesalahan manusia, otomatisasi tugas berulang, hiburan, meningkatkan taraf hidup manusia.